Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload trade video pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisis satu emiten cara pergerakan sebenarnya masih oke saat ini. Dan ternyata saat ini ada terkena gugatan hukum PKPU. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan ternyata JP Morgan malah melakukan distribusi sebagian sahamnya pada saat investor besar lainnya masih terus masuk akumulasi. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Kita akan mulai dengan membaca satu artikel berita dengan judul pendatang baru dan investor kakap yang rajin tambah saham BRIS. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, saham BRIS atau BSI menjadi salah satu saham perbankan menengah yang menarik untuk dicermati. Pada paruh kedua tahun 2024 ini, sejumlah nama baru investor global terpantau mengoleksi saham BRIS. Jadi jika kita baca dari data yang dihimpun Bloomberg, masih menyematkan untuk merekomendasi beli untuk saham BRIS. Dari 17 analis yang membahas saham BRIS, 15 merekomendasikan beli, sisanya menyarankan untuk hold. Dan target konsensus untuk BRIS oleh analis Bloomberg itu bisa kita lihat di sekitar harga 2.944 untuk 12 bulan ke depan. Jadi jika kita baca lebih lanjut, pertama investor baru yang mengoleksi saham BRIS di paruh kedua 2024 itu adalah Swedbank AB. Selain itu yang kedua adalah ada WCM Investment Management. Dan jika kita baca lebih lanjut, Vanguard juga masih sedikit menambah saham BRIS. Sedangkan yang keluar malah JP Morgan. JP Morgan dari data terminal Bloomberg justru mengurangi saham BRIS pada awal semester 2 ini. Jadi JP Morgan tercatat melepas sebanyak 14,51 juta lembar saham BRIS. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal beberapa hari yang lalu memang sempat kita bahas dan saat ini BRIS sudah berhasil naik di atas 2.800 dan hari Jumat memang turun 0,69% ke 2.860. Dan cara candle memang harga 2.800 belum terkonfirmasi break walaupun sempat naik di atas 2.800. Jadi pada perdagangan hari Kamis berhasil naik di atas 2.800, tapi ini belum terkonfirmasi. Hari Jumat juga walaupun berada di atas 2.800, ini candle merah sehingga kita tetap harus tunggu konfirmasi minggu depan. Tapi secara pergerakan BRIS masih oke karena secara pergerakan masih uptrend dan masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah punya saat masih sangat layak untuk di hold. Yang perlu coba pantau saham BRIS untuk entry minggu depan, Musa juga masih bisa coba pantau. Tapi paling oke tunggu kembali di zona ini sekitar 2.750 sampai 2.800. Apabila BRIS minggu depan terkoreksi lanjutan mengetes zona ini masih bisa bertanda rebound, baru teman-teman ikutan entry. Untuk video kali ini, broker saham BRIS saya pakainya dari Stockbit Sekuritas karena sekuritas yang biasa saya pakai sehari-hari di video yang tiap kali di post itu sedang ada maintenance pada saat video ini dibikin. Jadi bisa kita perhatikan di sini pada perdagangan tanggal 13 Juni kemarin walaupun ada penurunan yang terjadi di BRIS ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi di broker saham BRIS bisa kita lihat di sini asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. Bisa kita perhatikan satu minggu terakhir asing masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Sehingga BRIS masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya. Yang belum sempat enter ini kesempatan untuk kita pantau di sekitar daerah supportnya. Dan target masih ada potensi BRIS untuk menuju harga 3.000. Oke, sekarang kita coba lihat saham BBRI. BBRI juga secara pergerakan masih oke. Dalam beberapa minggu ini masih mencoba untuk melewati harga 5.300. Jika kita perhatikan sebelumnya mengetes harga 5.300 pada perdagangan tanggal 26 Agustus tempat terkoreksi karena gagal break. Mengetes garis EMA 150 ini masih bisa bertahan dari bawah. Dan dari data broker saham BRIS jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat, BBRI masih naik 2% lebih dan ini ada big accumulation. Jadi menarik masih ada big accumulation dan bisa kita perhatikan asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. Dan dalam beberapa minggu terakhir juga ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk BBRI apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, masih ada potensi besar untuk melanjutkan uptrend dalam satu minggu ke depan dengan target terdekat di 5.400 sampai target lebih jauh di 5.600. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya bisa jadikan 5.000 untuk trend stop. Selama masih kuat di 5.000, saya lihat BBRI untuk tren jangka menengah masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Apalagi terpantau asing masih terus masuk akumulasi. Sekarang kita coba lihat Arto. Arto cara pergerakan satu minggu ini masih sideways.
Tapi bisa kita lihat masih bisa bertahan di harga 2.800 yang merupakan support untuk saham Arto saat ini. Sedangkan untuk resisten kuat saat ini ada di harga 3.000. Dan cara pergerakan Arto saat ini masih uptrend. Sekarang sudah bersih naik di atas kedua garis EMA dan saat ini juga masih kuat berada di atas 2.800. Jadi support EMA 50 jika kita perhatikan saat ini ada sekitar 2.690. Dan di bawahnya ada garis EMA 150 masih berupa support di sekitar 2.610. Tapi hari Jumat memang Arto masih turun 0,35% ke 2.810. Dan untuk Arto jika kita lihat broker summary-nya, bisa kita lihat walaupun turun ini masih ada akumulasi, asing juga terpantau masih masuk akumulasi. Dan 1 minggu terakhir jika kita perhatikan asing juga sebenarnya masih masuk akumulasi. Jadi atau apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih layak untuk di hold, yang ingin coba entry juga misalnya masih bisa coba pantau di sekitar 2.800 sampai maksimal misalnya sekitar 2.750. Jadi range harga entry di sekitar 2.750 sampai 2.800. Apabila atau minggu depan mengetes target harga ini masih bisa bertahan dari bawah, misalnya masih menarik untuk coba entry. Dan take profit targetnya tetap saat ini sekitar 2.950 sampai 3.000 untuk target swing atau target take profit jangka pendeknya. Selanjutnya BBTN jika kita perhatikan saat ini juga masih gagal naik di atas zona resistance sekitar 1.450 sampai 1.460. Jadi 2 hari terakhir BBTN mulai terkoreksi, mulai terbentuk candle merah. Hari Jumat masih turun 0,69% ke 1.430. Tapi cara pergerakan BBTN juga masih oke cara trend karena masih uptrend untuk tren jangka menengah. Dan jika kita lihat untuk support terdekat saat ini ada sekitar 1.400 karena sebelumnya 1.400 merupakan resisten lumayan kuat untuk saham BBTN. Dan untuk broker summary jika kita perhatikan di sini pada penurunan ini memang masih ada distribusi tapi asing terpantau masih masuk akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir terpantau asing masih terus masuk akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk BBTN masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah. Mungkin bisa jadikan 1.350 atau garis EMA 50 untuk trailing stop saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau coba entry saham BBTN ini malah kesempatan untuk kita tunggu di sekitar 1.400 sampai sekitar 1.380 apabila mau coba entry saham BBTN. Dan target swing jangka pendek tetap di sekitar 1.450 atau hold satu selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah dengan target lebih jauh di sekitar 1.500. Jadi selama masih kuat di atas kedua garis EMA menurut saya BBTN juga masih sangat layak untuk di hold. Dan ini kesempatan untuk kita coba tunggu di daerah support untuk entry untuk buy on weakness. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.